Hey hey, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan ngebahas seorang pembunuh profesional yang memiliki kemampuan membunuh musuh seperti tewas akibat kecelakaan. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. Mari kita beramal, dan amal yang paling mudah adalah dengan subscribe channel ini. Film diawali dengan memperlihatkan kelanjutan hidup dari tokoh utama bernama Bishop yang kini menikmati waktu luangnya di Brasil. Dia tinggal di sebuah kapal pesiar, dan tentu saja kapal ini sudah dipersenjatai dengan teknologi yang canggih. Sore itu Bishop keluar untuk ngopi di sebuah kafe. Namun tiba-tiba dia didatangi seorang wanita cantik yang bilang kalau pemimpinnya ingin menawarkan Bishop sebuah tugas, di mana ia harus membunuh 3 orang yang telah ditentukan dan membuatnya mati seakan-akan sebuah kecelakaan. Bagi kalian yang belum menonton sequel film ini, Bishop merupakan adalah seorang hitman yang bukan kaleng-kaleng. Ia selalu berhasil membunuh targetnya tanpa seorang pun yang tahu. Orang-orang mengira kalau targetnya mati akibat kecelakaan. Dan itu semua berkat kemampuan analisis strategi Bishop yang sangat luar biasa. Balik lagi di mana wanita ini bilang Bishop harus mau mengambil pekerjaan tersebut. Atau gadis cantik ini dan beberapa anggotanya yang sudah ada di bar siap membunuh Bishop kapan saja. Bishop pun berhasil loncat kabur menaiki sebuah gondola. Namun wanita tadi bersama beberapa pasukan tambahan masih terus mengejar Bishop. Sampai akhirnya ia melakukan aksi nekat demi meloloskan diri dari para pengejarnya. Malamnya para gangster berusaha menggeledah kapal Bishop. Dan ia pun memutuskan untuk memusnahkan kapalnya dari jarak jauh bersama dengan musuh yang berada di dalam sebuah kapal. Dari sana Bishop ke wilayah dermaga dan masuk ke sebuah kontainer yang merupakan tempat Bishop menyembunyikan beberapa barang berharga lainnya. Menggunakan komputer khusus, ia meminta intelnya untuk mencari tahu siapa dalang dari penyerangan tadi. Namun untuk menghindari konflik lebih jauh, Bishop memilih untuk kembali memulai lembaran baru dengan kabur ke negara lainnya. Singkat cerita, Bishop berhasil tiba di sebuah pulau di Thailand. Ia ke sebuah pulau wisata yang sangat terpencil untuk menemui teman lamanya yang bernama Mai. Ia merupakan pemilik villa di pulau tersebut. Dan di pulau itu juga terdapat sebuah rumah khusus untuk Bishop yang sudah lama ia tinggalkan. Walaupun sudah lama ditinggalkan, ternyata di balik lantai rumah itu Bishop pernah menyimpan barang-barang penting yang berguna untuk situasi darurat. Malam itu informasi mengenai wanita tadi dan dalang di balik serangan kemarin akhirnya terungkap. Mafia yang mengincarnya sejak kemarin ternyata seorang pengusaha senjata ilegal yang bernama Train. Keesokan harinya seorang wanita Amerika tiba-tiba muncul. Wanita ini mendatangi Mai untuk meminta sebuah kotak obat karena ia mengalami beberapa luka di tubuhnya. Terlihat ia seperti habis mendapatkan kekerasan dari seseorang. Dan benar saja, malamnya terdengar wanita tersebut kembali dipukuli oleh sang pacar saat berada di atas kapal. Awalnya Bishop tak ingin ikut campur dalam masalah tersebut, namun Mai memaksanya untuk memberikan sebuah bantuan. Terpaksa Bishop pun kembali ke sana dan membela diri dari serangan sang pacar wanita itu. Dirinya tak sengaja membunuh pacar wanita itu. Sembari mengevakuasi wanita tadi, Bishop masuk ke kapal dan mengecek beberapa hal di sana. Ia menemukan sebuah paspor dan HP wanita tadi yang ternyata bernama Gina. Namun di HP Gina anehnya terdapat foto Bishop. Ia pun menyadari ada yang tidak beres. Di lain sisi, untuk menutupi kematian pacar Gina, ia pun membakar habis seluruh kapal tersebut beserta isinya. Pas balik lagi ke pulau tanpa basa-basi, ia menginterogasi Gina tentang siapa orang yang telah mengirimnya ke sana, atau apakah dia termasuk anak buah Train. Awalnya ia tak mau mengaku, namun pada akhirnya ia bilang kalau Train memang mengirimnya ke sana. Namun ia bukan bawahannya, melainkan Train mempunyai rahasia tentang Gina, yang membuatnya terpaksa menuruti perintahnya. Dan soal pacarnya yang sudah mati tadi hanyalah sebuah sandiwara belaka. Gina sendiri tak menyadari misi utamanya dari Train, yaitu untuk membuat Bishop jatuh cinta kepadanya. Nantinya Gina bakal disandra dan Bishop pun harus melakukan segala perintah Train atau Gina akan mati di tangan Train. Namun tentu saja Bishop tak sebodoh itu. Keesokan harinya ia mencoba mencari tahu latar belakang Gina, yang ternyata ia merupakan seorang pemilik panti asuhan bagi anak-anak mantan korban perdagangan manusia. Jika Gina dari kalangan baik-baik, maka hal apa yang dimiliki Train sampai dia menuruti perintah Train? Maka dari itu Bishop langsung bertanya sendiri kepadanya,
Dan Gina bilang kalau sebulan lalu salah satu stafnya telah diculik. 3 hari kemudian, ia kembali dalam kondisi penuh luka dan akhirnya meninggal dunia. Dia bilang dia akan menyiksa semua anak-anak lainnya jika Gina tak menuruti perintahnya. Siang itu terlihat beberapa pasukan mengawasi mereka dari jauh. Untuk mengulur waktu, besoknya Gina disuruh untuk berpura-pura bersikap mesra, sehingga anggota tren mengira semua rencananya berjalan dengan sangat lancar. Malamnya Gina meminta maaf ke Bishop karena sudah menariknya ke dalam pusaran masalah. Melihat tindakan Gina yang sangat tulus dan merawat anak-anak di panti asuhan, membuatnya luluh karena ternyata Bishop waktu kecil merupakan seorang anak yatim piatu. Bahkan ia sudah diperdagangkan ke beberapa kelompok mafia. Dan sejak kecil dirinya telah dilatih menjadi mesin pembunuh. Tren ternyata berada di suatu tempat pelatihan yang sama dengannya. Namun bedanya Bishop berhasil kabur, sedangkan Tren tidak. Dan tanpa disadari kedekatan mereka pun sudah terjalin. Malam itu Bishop memberikan jam tangan pemberian ayahnya sebagai janji bahwa dirinya akan menghabisi Tren. Dan dia bisa kembali dengan bebas merawat anak-anak di panti asuhan. Keesokan paginya gerombolan pasukan Tren menyerang. Gina berhasil diangkut, sedangkan ia dibawa untuk bertemu dengan Tren. Begitu sampai di tempat Tren, Bishop dijebak untuk duduk di atas sebuah bom. Lalu Tren datang untuk memberikan sebuah file tentang siapa target pertamanya. Targetnya yaitu seorang pengusaha senjata ilegal terbesar di benua Afrika. Ia bernama Grill dan saat ini dirinya ditahan di sebuah penjara paling ketat di dunia yang berada di Malaysia. Tren berjanji akan melepaskan Gina jika besok melakukan permintaannya. Untuk memastikan janjinya, setiap Bishop berhasil membunuh 1 dari 3 targetnya, ia akan menerima sebuah video call dari Gina. Bishop akhirnya tiba di Malaysia dan langsung mengumpulkan semua informasi mengenai Grill. Selain penjara ini sulit untuk ditembus karena berada di sebuah pulau, para napi juga tidak melarikan diri karena lautannya dipenuhi dengan hiu ganas. Sekalipun Bishop berhasil masuk, ia juga harus mencari cara agar bisa mendekati Grill yang walaupun di penjara memiliki banyak pasukan napi yang menjaganya sepanjang waktu. Akhirnya Bishop sudah menentukan rencananya. Ia mulai berkeliling untuk membeli beberapa peralatan, mulai dari tinta tato, krim penyelam, dan sebagainya. Lalu 3 barang utama pembeliannya disusupkan ke sebuah batang rokok, permen karet, dan sebuah kaleng pomade. Ternyata untuk masuk ke dalam penjara Bishop memilih dengan cara penyamaran sebagai salah satu buronan internasional yang kebetulan ada kemiripan dengannya. Buron itu memiliki tato dadu di mukanya dan itulah kenapa Bishop membeli tinta tato tadi. Keesokan harinya Bishop menjalankan aksinya, dimulai dengan memprovokasi para polisi yang berjaga di jalan. Tak butuh waktu lama melihat tato di mukanya serta paspor yang sudah dimodifikasi membuat Bishop langsung dikira buronan internasional. Hal yang sudah sesuai dengan rencananya. Ia pun dibawa ke penjara yang dimaksud. Dan saat dilakukan pemeriksaan tentang barang-barang yang ia kantongi, sang sipir penjaga tak menaruh kecurigaan sama sekali. Akhirnya Bishop bisa bertemu dengan Grill secara langsung. Namun tentu saja ia tidak bisa sembarangan mendekat karena ia selalu dijaga ketat oleh beberapa pasukan. Setelah seharian mencoba membaca gerak-gerik target, kemudian Bishop mencuri salah satu pisau dari napi saat makan siang. Tadinya sempat berpikir pisau itu akan digunakan untuk membunuh Grill, tapi ternyata malah sebaliknya. Melihat potensi Bishop untuk dijadikan salah satu tangan kanannya, ia pun langsung diundang untuk berbincang empat mata dengan Grill. Di sel milik Grill ini agak istimewa, menggunakan kekayaannya ia ditempatkan di tempat khusus. Bahkan ia memiliki berbagai kelengkapan ramuan untuk menjalankan ritual kepercayaannya. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu Bishop. Tanpa membuang waktu, ia membuat Grill pingsan. Lalu untuk membuatnya terlihat seperti mati akibat kecelakaan, Bishop yang memiliki pengetahuan kimia yang luar biasa super berhasil meracik sebuah racun dari bahan-bahan milik Grill. Tak butuh waktu lama hingga kemudian Grill membuat heboh satu penjara karena akibat kematiannya. Alarm berbunyi dan para tahanan dikumpulkan. Bishop sendiri langsung menjalankan rencana keduanya, di mana ternyata barang yang ia selipkan di dalam rokok merupakan bahan peledak yang ketika disatukan dengan permen karet yang sudah ia modifikasi, membuat ledakannya cukup untuk menghancurkan dinding penjara. Sebelum meloncat ke laut, Bishop mengolesi badannya dengan krim komet, alias krim yang biasa digunakan para penyelam untuk menghindari gigitan hiu. Dan dengan begitu ia pun berhasil kabur dari salah satu penjara terketat di dunia. Tak lama kemudian Bishop pun dijemput oleh kapal nelayan yang sudah diaturkan oleh Tren untuk menjemputnya.
Dan sesuai janji, Gina dibiarkan tetap hidup yang bisa Bishop pantau melalui video call. Singkat cerita, Bishop menuju titik selanjutnya, yaitu Sydney, Australia. Karena target keduanya berada di sana. Pria ini bernama Cook dan dia adalah seorang pengusaha ternama di bidang mineral dan batu bara. Namun sebenarnya ia juga memiliki bisnis kotor di pasar gelap. Cook setiap waktu dijaga ketat oleh bodyguardnya dan tinggal di sebuah penthouse yang berada di sebuah atap gedung ternama di kota Sydney. Untuk naik lantai atas terdapat pintu khusus yang dilengkapi dengan memindai retina dan sebagainya. Jadi bisa dibilang cukup sulit untuk bisa menyusup ke dalam. Setelah menganalisa targetnya, beberapa hari mencari tahu kebiasaan di jam-jam tertentu, Bishop kemudian mencoba masuk ke gedung. Namun bukan untuk menyusup, melainkan untuk berpura-pura ingin membeli salah satu unit di sana. Dengan trik simpel ini, dia berhasil menduplikat blueprint dari gedung serta menduplikat kunci milik sang agen properti. Bishop juga berhasil membuat sebuah cairan khusus, yang dimana mampu membuat kaca tebal pun bisa langsung pecah dalam hitungan detik. Akhirnya hari eksekusi pun tiba di waktu yang telah ditentukan. Bishop berpura-pura sebagai teknisi berhasil masuk ke unit apartemen yang ia berhasil gandakan kuncinya. Menggunakan beberapa peralatan, ia berhasil membuka jendela tebal di dinding. Cukup untuk dirinya menyelinap keluar, hingga ia pun berhasil memanjat di bawah kolam renang milik Cook. Sesuai perhitungan, Cook yang habis jogging langsung berenang dan begitu dia masuk ke kolam, di saat itu juga Bishop sudah siap dengan segala rencananya. Trent tak bisa berkata apa-apa selain kagum akan Bishop yang tak butuh waktu lama untuk mengeksekusi targetnya. Alhasil ia pun menyuruh anggotanya untuk menelpon Bishop. Namun terlihat Gina pas video call meminta Bishop untuk memperhatikan jam tangan yang ia berikan. Tiba-tiba anggota Trent marah dan memutuskan jaringannya. Ternyata tepat di belakang Gina terdapat nomor seri dari kapal di mana ia ditahan. Dari sana Bishop dengan mudah melacak keberadaan kapal tersebut. Ia ternyata kebetulan berada di kota Sydney. Namun nampaknya menyadari Bishop akan mengincarnya, Trent berhasil memindahkan kapal terlebih dahulu. Menggunakan sebuah helikopter, Bishop mencoba mengejarnya dan memilih untuk diturunkan di tengah lautan. Dengan modal sebuah alat, ia berhasil berenang ke bawah kapal dan menyusup ke dalamnya. Bishop mampu menghabisi banyak anggota Trent, namun tetap saja jumlah mereka terlalu banyak. Belum lagi ia datang tanpa persiapan. Alhasil dirinya pun malah berhasil ditangkap oleh Trent. Trent sendiri masih memberikan Bishop kesempatan untuk menyelesaikan misinya, atau Gina akan dibunuh. Ia bahkan menyuruh anggotanya untuk mengantarkan Bishop ke dermaga. Namun Bishop memilih caranya sendiri untuk kabur dari sana. Singkat cerita, Bishop tiba di sebuah kota bernama Verna di Bulgaria, dan target selanjutnya bernama Max Adam. Seperti Grill, Max juga merupakan salah satu pemasok senjata ilegal terbesar di dunia. Ia memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan ia bermarkas di sebuah bunker khusus di pinggir kota dengan penjagaan yang tak main-main. Ia juga memiliki beberapa kapal selam dengan persenjataan lengkap. Gilanya lagi, untuk misi kali ini Bishop hanya diberi waktu kurang dari 24 jam. Singkat cerita, Bishop berhasil masuk ke sistem pengaman markas menggunakan komputer khusus miliknya. Dari sana ia menemukan informasi bahwa perusahaan memiliki helikopter pribadi di sebuah rumah sakit di kota. Bishop kemudian ke rumah sakit tersebut dan naik ke atap. Lalu dari jarak yang cukup jauh menggunakan sniper dan berhasil menembak kaki salah satu penjaga Max. Dan tak lama kemudian rumah sakit tersebut mengirimkan helikopternya ke sana. Di saat itu Bishop sendiri sudah masuk ke dalam bagasi heli secara diam-diam. Setiap sudut ruangan dilengkapi dengan CCTV. Untuk membuatnya tak berfungsi, Bishop membawa alat pengacau jaringan yang membuatnya sedikit lebih leluasa dalam menyelinap. Bishop berhasil menumbangkan belasan anggota Max secara diam-diam, namun hal ini sudah mereka antisipasi, makanya Max langsung masuk ke dalam lift untuk menuju ke sebuah bunker bawah tanah. Namun sekali lagi kita diperlihatkan kemampuan Bishop dalam menganalisis blueprint sebuah gedung yang sangat luar biasa. Dia selangkah lebih cepat dibanding musuhnya. Ternyata sosok Max ini berbeda dengan Grill maupun Cook. Ia malah terlihat lebih santai dan mengagumi cara kerja Bishop yang bisa menerobos semua pengamanannya. Tanpa basa-basi, Bishop juga menawarkan Max sebuah kerjasama, di mana sejauh ini Trent sudah memperalat Bishop untuk menyingkirkan semua saingan bisnisnya. Sekarang gilirannya untuk balas dendam. Dengan begitu tak hanya Max, tapi juga bakal menguasai mangsa pasar yang lebih besar.
Namun untuk menaklukkan Train, Bishop membutuhkan sumber daya yang Max miliki. Ia pun setuju dan rencana pembalasan dendam pun telah disepakati. Dimulai dengan mereka yang membuat sebuah scene seakan-akan Max mati akibat terkena jebakan yang bisa dibuat oleh Bishop. Di saat ia tercebur ke laut, Bishop muncul untuk membawanya menyelam ke tempat yang tak ada satupun orang tahu akan dia selamat. Dengan begitu, Train akan mengira bahwa target ketiga telah berhasil dieksekusi. Train sendiri tak percaya jika Max sudah mati, maka dari itu ia meminta sebagian besar pasukannya untuk ke markas Max dan mencari jasadnya. Bishop sendiri sempat bilang ke Train kalau mayat Max sudah disimpan oleh sebuah kapal selam. Dan sejauh ini semuanya sudah sesuai perhitungan Bishop. Besok sebelum pasukan Train datang, ia telah memasang berbagai perangkap di sana. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Bishop langsung meluncur ke tempat Gina di Sandra. Train tentunya sudah memerintahkan seluruh pasukannya untuk berjaga-jaga. Namun itu semua percuma karena si botak ini mempunyai kemampuan membunuh puluhan orang tanpa terluka sedikit pun. Gina sendiri sempat tertembak saat berusaha memberikan perlawanan kepada Train. Train yang melihat banyaknya pasukannya telah dikalahkan memilih rencana B, yaitu mengaktifkan bom waktu di kapalnya sendiri dan meninggalkan Gina di sana sebagai umpan untuk membunuh Bishop. Untung saja sebenarnya di kapal tersebut terdapat sebuah fasilitas pelarian darurat yang cukup untuk satu orang. Bishop kemudian mengirim Gina keluar duluan agar Bishop fokus menghabisi Train yang sedang kabur menggunakan helikopter miliknya. Pada akhirnya Train dan Bishop kembali bertemu dan mereka pun akhirnya bertarung. Mereka berdua berduel di menit-menit akhir sebelum kapal meledak. Kalau Bishop lompat ke laut, ia akan terkena efek ledakan yang bisa saja membuatnya tewas seketika. Maka dari itu, ia memilih untuk tetap masuk ke dalam kapal. Namun tak ada yang tahu bagaimana cara ia akan kabur. Pada akhirnya, Gina pun selamat. Namun keberadaan Bishop tak ditemukan di dalam serpihan kapal. Kapal Train hancur lebur dan yang tersisa hanya bagian tempat penyimpanan jangkar kapal. Adam sendiri tak menyangka Bishop akan mati. Namun ia masih menaruh kecurigaan. Alhasil setelah browsing di jaringan internet, ia menyadari bahwa tempat penyimpanan jangkar kapal itu sangat kokoh dan bisa menampung satu orang dewasa. Maka dari itu ia kemudian memeriksa CCTV pelabuhan. Dan benar saja ternyata saat malam hari, diam-diam Bishop keluar dari dalam sana tanpa keadaan luka sedikit pun. Setelah beberapa bulan menghilang, Bishop ke Kamboja, ke sekolah yang Gina dirikan untuk anak-anak yatim. Ia kemudian tak menyangka kalau orang yang sudah dikira mati ternyata masih hidup. Inilah Bishop si botak hitam paling jenius, dan dengan begitu film pun tamat. See you di alur cerita berikutnya. Sampai jumpa.